si Sylvie tuh bisa ngeliat jelas banget kalau mukanya Herman tuh kayak nutupin sesuatu gitu. Iya. Nah pas si Herman itu cabut buat kayak ngasih makan ayam gitu, si Sylvie coba keluar lah dari kamarnya. Ternyata Sylvie tuh denger kalau Herman tuh lagi marah-marah ke Yekti. Dan satu kalimat yang didengar sama Sylvie itu adalah Herman tuh ngomong gini ke Yekti, "Ingat ya, harus ketemu, awas aja." Nah tapi Sylvie tuh gak ngerti maksud omongan Herman ke Yekti itu apa. Dengar kayak gitu, Sylvie tuh langsung lah ngendep-ngendep lagi buat masuk kamarnya. Nah gak gitu lama tiba-tiba Herman tuh ngestopin jalan si Sylvie gitu. Pas dicegat kayak gitu ya Sylvie takut lah ketahuan nguping nih gitu. Nah ternyata cegatan Herman tuh ngarahnya ke Herman tuh ngajak Sylvie buat ikut ketemu orang di luar kota. Tapi dadakan banget karena mereka harus berangkat tengah malam itu juga. Oke. Herman bilang dia tuh dapat panggilan mendadak dan kita tuh harus berangkat tengah malam. Langsung lah buru-buru tuh mereka berdua packing. Herman beres packing, Herman nunggu di luar tuh, tapi Sylvie masih packing. Nah Sylvie lagi milih perhiasannya karena dia mikir kayak mumpung dibawa keluar kota nih sama Herman, jadi dia kayak pengen dandan dan banyak banget bawa barang gitu. Iya. Nah perhiasan yang dikasih sama Herman selama ini tuh disimpan di kotak lemari kecil gitu Binat. Dia pilih lah tuh, Sylvie pilih beberapa kalung, gelangnya gitu. Nah sembari nyobain, Sylvie tuh kayak ngaca di depan kaca sambil kayak gaya-gaya sendiri gitu, bayang kan? Nah pas Sylvie lagi ngaca sendiri, tiba-tiba dia ngeliat dari pantulan kaca kalau di belakang dia itu udah banyak banget sosok yang lagi berdiri Binat. Cewek, mukanya pucat, terus kayak pergelangan tangan dan bagian leher si sosok-sosok cewek itu kayak kesayat gitu loh. Sylvie langsung nge-freeze tuh. Mana tengah malam kan, Sylvie takut banget tuh di situ. Nah dia ngeliat dari pantulan kaca, katanya sosok-sosok cewek yang di belakang Sylvie itu secara bersamaan kayak naikin tangannya, terus menuju ke arah Sylvie. Terus sosok-sosok ini ngomong kayak gini, "Kembalikan milik saya." Nah tiba-tiba lemari, meja, jendela di kamar Sylvie tuh langsung kayak goyang geter gitu. Dan beberapa sosok cewek yang di kamar Sylvie itu tiba-tiba jalan ngedeket Sylvie. Terus ada yang ngebisikin kayak gini, "Yakin masih mau di sini?" Nah nge-freeze banget tuh Sylvie di situ. Untungnya pas Sylvie lagi nge-freeze tuh dia denger ada kayak suara klakson mobil Herman dipencet gitu. Jadi kayak kebangun gitu lah, langsung kaget gitu si Sylvie. Pas Sylvie kaget, dia ngedipin matanya berkali-kali dan dia ngeliat pantulan kaca lagi. Ternyata di belakang dia tuh kosong, nggak ada siapa-siapa. Langsung lah tuh Sylvie nyopotin semua perhiasannya barusan. Terus dia cuma ngebawa baju doang tuh buat cabut lagi lah sama si Herman. Pas keluar pun juga Herman nanya kayak kenapa Sylvie ngos-ngosan. Nggak dijawab tuh sama Sylvie karena dia masih syok kan. Udahlah akhirnya mereka masuk mobil dan mereka cabut tuh tengah malam. Di mobil sepanjang perjalanan giliran Sylvie tuh yang diem aja. Herman coba ngajak ngobrol, sesekali dia juga nanya Sylvie maunya ngapain, kenapa gitu. Tapi si Sylvie diem aja. Nah bahkan pas Herman cerita juga dia tuh mau ketemu investor kandang ayamnya segala macem, si Sylvie pun juga ngefokus karena dia tuh masih mikirin yang kejadian barusan di kamarnya itu. Nah awalnya Herman tuh bawa mobilnya pelan-pelan karena ngelewatin hutan gitu. Nah tapi pas udah masuk ke desa, tiba-tiba mobilnya Herman tuh digas kenceng banget. Nah Sylvie tuh mikir aneh banget karena harusnya pas masuk desa ya harusnya mobilnya ditancapnya pelan-pelan dong. Kenapa tiba-tiba Herman ngebut gitu? Karena ada rumah warga kan, harusnya pelan-pelan itu. Dan bahkan pas tengah malam itu tuh ada beberapa bapak-bapak yang lagi ronda gitu, dikebutin aja tuh sama si Herman. Sylvie cobalah nenangin Herman biar nggak ngebut-ngebutan gitu. Di sepanjang jalan desa itu, Sylvie ngeliat kalau orang-orang tuh ngeliat ke arah mobil Herman sambil kayak baca-baca doa gitu. Terus tiba-tiba Sylvie sama Herman tuh dengar ada kayak suara bruk gitu. Sylvie ngeliat lah di sekitar mobilnya. Ternyata Sylvie ngeliat orang-orang desa itu tuh kayak lagi ngejar mobilnya sambil kayak ngelemparin tanah gitu. Sylvie tambah nggak tenang lah, teriak-teriak Herman kayak, "Udah kenapa apa yang terjadi?" gitu. Nah Herman tuh cuma bilang kayak, "Nggak seharusnya mereka ngeliat kita." Langsung tuh Herman ngebut banget sampai bahkan dia tuh mau nabrak orang-orang gitu. Dia ngebut banget sampai akhirnya ngelewatin lah tuh. Udah beres lewatin pedesaan itu, dan akhirnya Herman tuh kayak coba santai lagi bawa mobilnya. Sebenarnya Sylvie tuh takut banget di momen itu Bihnat. Cuman karena Sylvie juga takut tanya ke Herman, akhirnya Sylvie diem aja lah. Singkat cerita, akhirnya Sylvie tuh mutusin buat tidur aja karena perjalanan ke tempat mereka tuh masih jauh. Ternyata mereka tuh mau ngarahin ke Bogor lah. Masih beberapa jam lagi juga. Jadi Bihnat, hari itu tuh Sylvie intinya beneran ikut Herman ketemu sama beberapa orang yang sempat Herman bilang bakalan jadi investornya si peternakan ayam ini. Tapi mereka tuh ketemuannya kayak di tempat ala-ala rest area gitu, sepi. Terus juga menu makanannya basic banget lah. Dan si Sylvie tuh juga ngeliat kayak ada sosok koleganya tuh cewek, cantik gitu, ramah, terus kayak
nunjukin perhiasan yang dipakai gitulah. Jadi intinya si Sylvie tuh bisa ngelihat kalau kolega-koleganya si Herman tuh orang-orang kaya. Oke. Pertemuannya tuh juga berjalan cepat banget, cuman sekitar 1-2 jam doang. Dan si Sylvie tuh emang coba kepikiran buat ngajakin Herman jalan-jalan, nggak cuman meeting doang gitu. Nah awalnya pas diajak kayak gitu Herman tuh nolak karena berbagai alasan lah. Tapi karena Sylvie ngerayu-ngerayu ngerengek-rengek, akhirnya Herman mau tuh jalan-jalan lah setelah meeting ini. Udah akhirnya sambil nunggu Herman beres makan karena bosen, Sylvie coba tuh jalan-jalan keliling rest area itu. Nah di sini tuh akhirnya setelah sekian lama Nat, Sylvie tuh ketemu sama sepupunya itu yang kirim cerita ke email kita ini nih. Dari awal kan gue belum sempat ngenalin si orang yang ngirimin cerita ini kan, si sepupunya Sylvie ini kan. Nah sekarang gue sebutin namanya, sebut aja namanya Vira ya. Nah jadi yang sempat tadi gue bilang juga, di sini tuh momen pertama akhirnya Vira tuh sama Sylvie ketemu. Oke. Vira tuh kaget juga kok tiba-tiba ketemu sama Sylvie di tempat yang emang jauh banget dari rumahnya Sylvie. Nah si Vira langsung lah nyamperin Sylvie, meluk gitu. Dan ternyata pas si Vira tuh meluk Sylvie, katanya Sylvie tuh kayak malah risih gitu Nat. Si Vira bilang dong kayak, ini teh Sylvie kan, aku nih Vira, anaknya Ua bla 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 gitu. Pokoknya disebutin lah salah satu bibinya gitu. Nah Sylvie tuh di situ kayak ngelihat Vira tuh sinis gitu. Terus Sylvie cuma jawab kayak, Ua siapa gitu. Vira coba ngeyakinin tetehnya lah kalau aku tuh anaknya Ua ini, pokoknya dijelasin segala macam. Sampai akhirnya si Vira tuh coba narik tangannya Sylvie. Nah pas Vira lagi narik tangannya Sylvie, Herman tuh langsung datang dan marah-marah gitu katanya Nat. Vira kaget banget lah sama perlakuan Herman. Vira nyolot lah di situ. Tapi di sini tuh Sylvie malah marah balik ke Vira. Sylvie bilang kalau ini suami dia dan wajar kalau misalnya suaminya tuh marah ke orang asing. Di situ tuh Vira tuh marahnya setengah mati dan bingung karena dia bingung kok tiba-tiba Sylvie tuh nganggep Vira tuh orang asing padahal kan saudaranya sendiri kan. Udahlah setelah perdebatan panjang si Vira, Sylvie sama Herman, di situ tuh Herman langsung bawa Sylvie pergi ke mobil. Dan di mobil tuh Herman tuh marah-marah banget untuk pertama kali ke Sylvie. Emosinya pun bahkan kayak Herman ke Yekti gitu. Herman tuh marah ke Sylvie karena dianggap Sylvie tuh nggak tegas sama orang asing, takutnya dia apa-apain dan dimanfaatin gitulah. Sylvie cuma nunduk aja, moodnya Herman juga tiba-tiba jelek. Nah terus Sylvie ngomong kayak gini ke Herman, tapi kita masih tetap jalan-jalan kan mas? Nah belum sempat dijawab sama Herman, tiba-tiba HP-nya Herman tuh hidup kayak ada telepon masuk gitu. Nah ini sebenarnya nggak tahu tuh si Sylvie tuh Herman jawab siapa, karena pas di ngintip-ngintip Sylvie ke HP-nya Herman, nomornya tuh kan nomor nggak dikenal gitu Nat. Tapi pas Sylvie nguping, suara dari arah sana tuh kayak suara cewek dan suara tuh mirip Yekti. Herman tuh cuma bilang iya doang. Saya pas dimatiin teleponnya, Herman tuh bilang kayak kita pulang nggak jadi jalan-jalan. Akhirnya mereka lanjut pulang lah tuh. Si Sylvie juga nggak berani nanya lah ke Herman kayak apa yang terjadi gitu kan, karena kan si Sylvie juga ngerasa nggak enak tuh, salah gitu waktu pas kejadian rest area tadi kan. Singkat cerita, sesampai di rumah Herman, Sylvie tuh langsung tuh dijemput sama Yekti dan masuk ke rumah lah. Nah pas Sylvie dijemput sama Yekti masuk ke rumah, si Herman tuh langsung tanpa basa-basi langsung masuk tuh ke kandang-kandangnya dia itu. Sylvie tuh cuma diem di kasur aja semalaman sambil nutup kuping karena ayam-ayam di kandangnya Herman tuh kayak berisik banget gitu. Sampai pas tengah malam, Herman akhirnya masuk kamar buat tidur dan kayak badannya Herman tuh kayak keringetan banget gitu lah, capek. Pas Herman tidur di sebelah Sylvie tuh nyium kayak bau anyir darah gitu Nat. Sylvie nanya lah ke Herman kayak barusan ngapain. Herman cuma jawab dia tuh habis motong-motong ayam karena ada pesenan. Nah abis dijawab kayak gitu, Herman tuh langsung kayak ngebalikin badannya biar nggak tatap-tatapan sama Sylvie gitu di kasur. Nah Nat, kebesokan harinya Herman tuh tiba-tiba udah cabut lah pagi-pagi buat nganterin daging potong gitu. Nah jadi di rumah tuh tinggal Sylvie doang. Dan tumben banget Yekti tuh gak ada di rumah. Jadi kayak momennya pas banget lah nih, karena sendirian di rumah, si Sylvie tuh jadi kayak pengen keliling rumahnya gitu loh buat maksimalin spot-spot yang belum pernah datengin sebelumnya. Dia keliling-keliling rumahnya sampai akhirnya dia tuh berhenti di tempat cuci baju sekaligus jemuran di bagian belakang rumah. Sylvie tuh berhenti karena dia ngeliat kayak ada yang aneh di tumpukan cucian gitu. Dia ingat ini tuh kemeja yang dipakai sama Herman kemarin, tapi ada beberapa titik-titik bercak darah gitu di bajunya Herman ini. Nah pas coba dicium, baunya pun juga persis kayak baunya Herman, kayak bau darah gitu loh, yang pas malam dia cium gitu. Itu kan kemeja, pasti kan ada kayak kantongnya gitu kan. Sylvie cobalah tuh geledah kayak saku-saku di kemejanya si Herman.
Terus Sylvie ngeliat kayak ada foto 3x4 gitu, dan foto tuh cewek Bihnat. Dilihat dengan jelas kayak Sylvie tuh merhatiin ini tuh foto siapa. Dan pas dia ngeliat, dia tuh yakin banget kalau foto yang ada di sakunya si Herman itu tuh fotonya si Nurul. Dan pas dia balikin fotonya ke belakang juga, ternyata ada tulisan juga tuh Nurul gitu. Nah, pas fokus ngeliatin fotonya untuk kedua kalinya, tiba-tiba dari arah bak tinggi gitu, dari depan Sylvie muncul kayak sosok cewek gitu Bihnat. Badannya tuh kayak full darah gitu. Dan pas Sylvie ngeliat jelas banget, dari arah bak tinggi itu tuh muncul sosok cewek, dan itu tuh Nurul. Wow, Nurul tuh bilang kayak gini, setelah ini giliranmu. Anjir. Aduh gila, mampus banget sih kok jadi Sylvie ya. Aku takut banget lagi anjing. Asli, makanya dia kan apalagi nggak tahu si Nurul tuh siapa kan Bi. Tiba-tiba dia bisa ngeliat jelas banget kalau ada sosok cewek, dan dia nggak tahu tuh Nurul tuh maksudnya ada apa gitu sama suaminya kan. Penasaran banget sih gue sama kelanjutan cerita lo, Moy. Lu juga, Nat. Kita lanjut di malam berikutnya ya. Boleh. Oke. Selanjutnya di Scareting Spesial, Harta Tahta Mantra. Binat, giliran gue yang lanjutin cerita tentang hal mistis berbau mantra sebelumnya, tentang kutukan yang didapetin sama si Sylvie, si kembang desa itu loh. Setelah bokapnya Sylvie meninggal, terus ibunya Sylvie tuh jadi kayak orang gila gitu habis pernikahan anaknya. Karena Sylvie tuh bener-bener hilang banget Bihnat, nggak ada kabar, tetangganya nggak ada yang tahu, bahkan keluarganya pun juga nggak tahu gitu loh Sylvie kemana abis dia nikah sama si Herman ini. Padahal beberapa hari yang lalu tuh sebagian besar dari mereka tuh ketemu papasan sama Sylvie. Dan yang kemarin gue bilang juga, kan banyak banget kayak warga-warga tuh yang lihat ada sosok yang bentukannya kayak Sylvie kan. Nah mereka tuh sempat lihat, tapi itu tuh cuman kemarinan doang, karena mulai dari hari ini tuh sampai seterusnya itu hilang aja Sylvie, nggak ada kabar. Bahkan yang diingat sama Sylvie, kata orang yang ngirim cerita ke email kita ya Bihnat, katanya tuh terakhir kali yang Sylvie ingat adalah setelah pernikahan itu dia tuh keluar desa naik mobil, terus tuh dia ngeliat banyak banget orang-orang berjejer di pinggir jalan sambil ngelambang-lambain tangan ke Sylvie gitu loh, kayak emang say goodbye gitu. Dan itu tuh tengah malam. Terus Sylvie dari mobil tuh ngeliat orang-orang itu tuh pakai baju unik, ada yang lusuh, ada yang rapi, ada yang juga kayak orang pakai baju-baju Eropa. Muka-mukanya pun juga asing gitu loh, bener-bener Sylvie tuh gak kenal sama sekali. Dan ternyata Bihnat, yang dilewatin sama Sylvie barusan itu tuh bukan desanya dia, tapi kuburan di desa dia. Jadi selama perjalanan tuh ternyata Sylvie tuh ngelewatin kuburan. Dan orang-orang yang pakai baju unik itu yang Sylvie lihat, katanya itu tuh orang-orang yang udah meninggal. Oh shit. Tapi Sylvie tuh malam itu gak mikir aneh-aneh, cuman dia inget banget dari salah satu orang yang ngelambain tangan itu, ada yang kayak ngomong ke Sylvie gitu. Dan Sylvie tuh coba fokus aja ngeliat ke bibir si sosok ini ya. Sosok ini tuh cewek, pucat, beberapa bagian tubuhnya pun juga kayak kelihatan tulang gitu. Terus si sosok ini tuh ngomong, kalau mati jangan lupa dikubur di sini ya. Nah, Sylvie tuh bingung banget sama ucapan sosok ini. Niatnya sih dia mau nanya ke Herman, tapi Herman tuh jadi kayak orang yang tahu duluan kejadian itu. Sampai akhirnya tuh Herman selalu ngomong kayak, kamu ngeliat apa? Kamu kecapean kali tuh seharian habis terima tamu banyak banget. Udah kalau kecapean tidur aja, mungkin kamu halu. Pokoknya sebisa mungkin tuh Herman tuh kayak ngalihin perhatian Sylvie biar kayak Sylvie tuh ngerasa dia yang salah, dia yang halu gitu loh. Dengar Herman ngomong kayak gitu, Sylvie tuh coba kayak langsung nengokin badannya ke belakang buat ngeliat jalanan lagi. Dan yang dilihat sama Sylvie ini kesaksian dari Sylvie, karena Sylvie tuh inget banget Bihnat posisi dan momen ini ya. Dia tuh ngeliat orang-orang tadi yang dia ngeliat kayak mukanya aneh pakai baju Eropa gitu tuh udah ngumpul nempelin muka mereka semua di kaca belakang mobil Sylvie. Terus kepala tuh kayak nengok kanan kiri sambil ngelambai-lambain tangan gitu. Di momen itu akhirnya Sylvie hilang, pingsan gitu aja. Perjalanan berlanjut lagi, Sylvie akhirnya bangun dan dia tuh denger udah azan subuh. Jadi kayak berangkat dini hari, sampai azan subuh pun selesai, mereka tuh belum nyampe-nyampe juga. Setiap Sylvie nanya ke Herman kayak mau kemana,